Halo semuanya, kenalin nama aku Tri Rahmadayanti dari Universitas Lampung, program studi pendidikan geografi. Nah, teman-teman, udah ada yang tahu belum sih benua Australis Oceania itu ada di mana? Lalu berbatasan dengan negara apa saja dan memiliki sumber daya alam apa saja? Nah, dalam video kali ini aku akan membahas mengenai benua Australis Oceania. Langsung saja simak videonya berikut ini. Nah, teman-teman udah ada yang tahu belum sih di mana letak astronomis benua Australia? Jadi, benua Australia itu terletak pada 113 derajat bujur barat dan 155 derajat bujur timur. Lalu 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Nah, dari garis lintang tadi itu menghasilkan berbagai variasi iklim di wilayah benua Australia. Yang pertama itu ada wilayah Australia lintang tropis, yaitu pada garis lintang 11 hingga 23,5 derajat lintang selatan. Di wilayah lintang tropis ini memiliki suhu udara 21 hingga 27 derajat Celcius dengan curah hujan 100 hingga 1500 mm per tahun. Selanjutnya, pada wilayah Australia lintang subtropis, yaitu berada pada 23,5 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan. Wilayah ini memiliki suhu udara 16 hingga 21 derajat Celcius dengan curah hujan 500 sampai 1500 mm per tahun. Selanjutnya, itu ada di wilayah Australia lintang sedang dengan garis lintang 35 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Itu memiliki suhu udara 10 hingga 16 derajat Celcius dengan curah hujan 250 hingga 1000 mm per tahun. Benua Australia memiliki luas daratan yaitu 7,6 juta kilometer persegi. Benua Australia merupakan benua yang memiliki garis pantai terpanjang ke-7 di dunia, yaitu 25.760 km. Selanjutnya, letak geografis benua Australia. Benua Australia itu berbatasan di sebelah utara, yaitu Indonesia, Laut Timur, Laut Arafu, dan Papua New Guinea. Lalu di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan benua Antartika. Lalu letak wilayah benua Australia. Wilayah benua Australia itu terdiri dari 7 negara, yaitu Australia Barat dengan negara yang paling terluas yang ada di benua Australia, lalu disusul dengan Australia Selatan, Queensland, Australia Utara, New South Wales, Victoria, dan Tasmania. Selanjutnya yaitu pembagian negara bagian Australia. Yang pertama itu adalah negara bagian Australia. Itu ada Australia Barat, Australia Selatan, Queensland, Victoria, dan Tasmania. Selanjutnya, negara teritori atau wilayah teritori itu terdiri dari 2 negara, yaitu wilayah teritori utara Australia dan ibu kota Australia. Pembagian wilayah ini didasari pada faktor sejarah kolonisasi Inggris, perkembangan ekonomi, dan juga proses politik. Selain ke-7 negara yang disebutkan tadi, ada beberapa wilayah lain di Australia. Nah, yang pertama itu adalah Kepulauan Selat Torres.
Kepulauan Selat Torres ini berada di antara Papua Nugini dan juga Australia. Kepulauan Selat Torres ini dihuni oleh berbagai suku pribumi yang memiliki hubungan budaya yang erat dengan Papua Nugini. Hubungan dekat ini dikarenakan dahulu mereka masih dalam satu daratan yang dinamakan benua Sahul. Selain Kepulauan Selat Torres, benua Australia juga memiliki wilayah lain, yaitu Kepulauan Laut Koral. Kepulauan Selat Torres dihuni oleh berbagai suku pribumi yang memiliki hubungan budaya yang erat dengan Papua Nugini. Hubungan dekat ini dikarenakan dahulu mereka masih dalam satu daratan yang dinamakan benua Sahul. Benua Australia itu terdiri dari dataran pantai atau coastal plains. Dataran pantai ini memanjang dari Queensland hingga Victoria, dan dataran ini merupakan wilayah terpadat di Australia. Selanjutnya, dataran tinggi timur atau Eastern Highland. Dataran tinggi timur ini memanjang dari Cape York Peninsula hingga Tasmania. Garis ini, daerah ini itu seluas 3.500 km. Daerah ini merupakan daerah lembah jurang yang curam, dan daerah ini juga merupakan daerah tersubur yang ada di benua Australia. Menurut Worldwall, benua Oceania dibagi menjadi 4 subkawasan yang terdiri dari 14 negara dan 13 wilayah dependensi. Yang pertama itu adalah kawasan Australasia. Kawasan Australasia ini ditemukan yaitu pada tahun 1756 oleh penulis dari Prancis yaitu Charles de Brosses. Kawasan ini terdiri dari Australia, Selandia Baru, dan pulau-pulau sekitarnya. Populasi subkawasan Australia itu adalah 33 juta orang. Dengan masing-masing, yaitu di Australia kurang lebih 26,3 juta jiwa, di Selandia Baru lebih dari 5 juta jiwa, dan sisanya menyebar di pulau-pulau kecil. Penduduk asli Australia itu adalah suku aborigin. Selandia Baru. Selandia Baru dikenal dengan 2 pulau, yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan. Selandia Baru merupakan negara yang sangat indah. Banyak sekali fitur geografis yang ada pada negara Selandia Baru, bahkan hampir semuanya. Fitur geografis yang ada di Selandia Baru antara lain itu ada glacier, pegunungan, daratan, fjord atau lembah yang curam, hutan subtropis, dan juga daratan tinggi vulkanik. Selanjutnya yaitu kawasan Melanesia. Kata Melanesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu Pulau Hitam. Penduduk asli kawasan Melanesia itu dominan berkulit gelap. Kawasan Melanesia itu memiliki 2.000 pulau yang membentang dari timur ke barat. Dari Laut Arafu hingga ke sisi timur Samudra Pasifik. Dari Papua Nugini Utara hingga ke perairan selatan Kaledonia Baru. Populasi subkawasan Melanesia itu adalah 11,6 juta jiwa. Populasi subkawasan Melanesia itu lebih banyak ada di Papua Nugini, yaitu hampir 10 juta orang. Papua Nugini itu juga merupakan negara terbesar di subkawasan ini. Selanjutnya yaitu kekayaan sumber daya alam di kawasan Melanesia. Salah satu daerah yang kita ambil
adalah Kaledonia Baru. Di Kaledonia Baru itu ada banyak sekali sumber daya alam. Yang pertama yaitu di Kaledonia Baru ini ada 10% dari cadangan nikel dunia. Lalu Kaledonia ini memiliki hasil hutan hujan berlimpah yaitu di Kepulauan Salomon, dan juga di Kaledonia ini memiliki potensi pariwisata yang sangat tinggi. Selanjutnya, wilayah kawasan Mikronesia. Mikronesia berasal dari bahasa Yunani yang artinya pulau-pulau kecil. Mikronesia terletak di Samudra Pasifik bagian barat. Selanjutnya, letak geografi kawasan Mikronesia. Kawasan Mikronesia di sebelah barat itu berbatasan dengan Polinesia, di sebelah utara berbatasan dengan Melanesia, di sebelah timur berbatasan dengan negara Filipina, dan di sebelah selatan berbatasan dengan negara Jepang. Selanjutnya, populasi subkawasan Mikronesia. Populasi kawasan Mikronesia itu ada 983.000 orang, dan lebih dari setengah populasi ini tinggal di negara yang sama dengan nama kawasannya, yaitu Mikronesia atau Federasi Mikronesia, yaitu berjumlah 553.000 jiwa. Selanjutnya yaitu Polinesia. Polinesia berasal dari bahasa Yunani yaitu banyak pulau. Kawasan Polinesia ini merupakan subkawasan paling timur Oseania. Selanjutnya yaitu populasi subkawasan Polinesia. Populasi subkawasan Polinesia ini ada 2 juta jiwa. Lalu seperti apa sih ciri khas orang-orang di Polinesia? Ciri khas orang di Polinesia itu yang pertama, kulitnya lebih terang dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain dan juga lebih tinggi. Lalu rambutnya hitam bergelombang atau lurus tetapi tidak keriting, dan juga orang-orang Polinesia itu memiliki ahli dalam navigator dan juga pelaut yang handal. Mengapa demikian? Bisa dilihat di sini bahwasanya negara atau kawasan Polinesia ini itu dikelilingi oleh lautan, sehingga mungkin menjadi kebiasaan mereka bernavigasi dan juga melaut, sehingga akhirnya mereka ahli dalam bidang tersebut. Selanjutnya, letak geografis kawasan Polinesia. Kawasan Polinesia ini berbatasan dengan laut lepas atau Samudra Pasifik di bagian utara, lalu di bagian selatan itu berbatasan dengan Selandia Baru. Oke teman-teman, cukup sekian video mengenai pengenalan benua Australis Oceania. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.